Madzhab Hanafi. Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur, Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di madzhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat. Kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya. Nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu dan sebagainya. Di pendapat dari madzhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari madzhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, ya silakan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah. Misal, saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata madzhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang sholat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah, semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Kayaknya istrinya Hattori itu. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah, ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Baik. Asy-Syaran Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa zahirihi ma fil asah wa huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di madzhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari madzhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Neng, maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling solehah juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersama di surga. Aku jadi temannya ya Allah. Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik ya Allah. Saya mohon ya Rabb, berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya ya Allah dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga ya Allah. Ya seperti saya ini ya Allah, yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Nggak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini, teruskan belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu, ya. Begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian, melihat ibu, gitu kan, dan sebagainya, dilihat, security melihatnya agak lama ke ibu, gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, saya kan. Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya?
Taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu jika dalam mazhab Hanafi sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dad wa huwa min kibar ulama al-Malikiyah, termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang, memberikan fatwa, innal mar'ata idza kanat jamilatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik, memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki, jadi perempuan yang cantik. Jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa, maka disebut Saiful Jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya tutup. Fa'aliyah satu dzalik, termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya punggung terutama, ya, misal kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar, tangannya gimana ya? Bisa. Ada orang menelisik tutup. Nah, itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha, atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Ya, silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan muqbihatan. Muqbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya kan? Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka. Tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar?